penting dalam hidup kita supaya kita pahami, karena kehadiran Allah itulah kita bersekutu dengan Allah sehingga kita dapat memahami kehendak Allah dalam hidup ini. Tadi saya jelaskan titik buta atau blind spot adalah sebuah area di mana kita tidak dapat mengenali Allah dengan jelas. Bapak Ibu perhatikan, saya mulai dari awal. Ketika Adam dan Hawa tinggal di dalam Taman Eden, di Taman Eden, Bapak Ibu perhatikan, the Garden of Eden, Allah berelasi dengan mereka. Tadi Bapak Ibu perhatikan di situ Hawa mengalami titik buta. Hawa tidak mengenal Allah, perasaan Allah, keinginan Allah, kehendak Allah dalam kehidupan Hawa. Sehingga Hawa yang pertama memakan buah itu. Sebuah area, sebuah titik di mana Hawa tidak mengenal Allah. Itulah dibahasakan dalam Hosea pasal 4 ayat 6. My people is perished because they have the knowledge of Christ, of God. Sebuah titik di mana mereka tidak mengenali Allah. Bapak Ibu perhatikan. Karena ketidakpengenalan dan ketidakpengetahuan akan keberadaan Allah itulah, maka akhirnya Hawa berbuat dosa. Dan kemudian suaminya Adam terseret pula dalam perihal dosa yang sama yang disebut hamartia. Meleset dan tidak mencapai apa yang Allah mau. Finally, akhirnya they get away from the Garden of Eden. Mereka keluar, pergi dari Taman Eden. Bapak Ibu perhatikan titik buta yang kedua. Saya akan jelaskan dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Titik buta yang kedua itu dilakukan oleh anaknya mereka yang bernama Kain atau Kain. Bapak Ibu perhatikan. Kain adalah seorang petani. Habel adalah seorang peternak. Kain mengalami sebuah titik buta di situ. Bapak Ibu perhatikan, Kain know about God. Abel saying Cain know about God. Together they give offerings to God. Bersama mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Pertanyaannya, kalau mereka if they didn't know about God, pasti mereka tidak bisa memberikan persembahan kepada Allah. Karena ada kesadaran akan Allah. They feel the existence of God around them. Menuntut mereka untuk memberikan persembahan offerings to God. Bapak Ibu perhatikan, di titik inilah Cain tidak menyadari keberadaan Allah dalam hidupnya. Dia tidak menyadari tuntutan Allah, the willingness of God, keinginan Allah. Finally Bapak Ibu, dia memberikan persembahan yang busuk-busuk, yang jelek kepada Allah. Different with Abel. Bapak Ibu perhatikan, Habel memberikan yang terbaik dari yang dia punya. The best, giving my best. Ada grup yang dipimpin oleh Sidney Mohede dan kawan-kawan itu, giving my best, memberikan yang terbaik kepada Allah. But Abel give the best portion, bagian yang terbaik dari yang dia miliki kepada Allah. Finally Bapak Ibu, before the presence of the Lord, kemudian Tuhan berbicara kepada mereka. Dia tidak mengindahkan persembahan Kain, karena yang diberi itu busuk, jelek dan lain sebagainya. Ini bukan tentang mengajak kita supaya kita berikan persembahan, enggak. Karena di sini kita enggak mengajarkan mengajak orang untuk berjudi dengan persembahan. Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Saya mau mengajarkan kita tentang kesadaran akan keberadaan Allah dalam hidup, sangat penting. Bapak Ibu perhatikan. Lalu akhirnya yang diindahkan itu adalah persembahan Habel. Habel tahu tentang Allah. Dia menyadari tentang Allah. Ini sangat penting dalam kehidupan kita. Ujung dari ketiadaan Allah, Cain, even his mother, Eve, Hawa mengalami sebuah titik buta. Sebuah area di mana ada space, waktu di mana they didn't know about God. They cannot feel the existence of God. Mereka tidak dapat merasakan kehadiran Allah, keberadaan Allah dalam hidup ini. Ada sebuah lagu kan, arti kehadiranmu Tuhan. Setiap hari dalam relasi kita dengan Allah, Bapak Ibu, relasi dengan Allah itu tidak dibangun dari Anda duduk dalam gedung gereja memuji menyembah, setelah itu Anda pulang. Bapak Ibu, yang kita lakukan ini namanya togetherness, beribadah bersama-sama, bersekutu. Tapi lihat, relasi dengan Allah
Itu dapat terjadi dalam semua sisi area kehidupan. Amin. Anda di rumah, Anda di gereja, Anda membawa mobil, Anda sedang masak, Anda sedang bekerja, lakukan apapun. Why? Pertanyaannya, because your God is omnipresent. Karena Allah itu maha hadir dalam kehidupan ini 24 hours. Tidak ada waktu, tidak ada jeda, tidak ada jam, tidak ada menit di mana Allah tidak hadir. Allah maha hadir 24 hours. Bapak Ibu, lihat, iblis terbatas, tapi Allah tidak terbatas. Itulah yang membedakan. Akhirnya, Bapak Ibu perhatikan, Kain juga berbuat kesalahan, penuh amarah karena ketiadaan keberadaan. Bukan, dia tidak menyadari keberadaan Allah. Sebuah area blind spot. It's a very danger for us as Christian. Ini sangat bahaya bagi kita orang Kristen. Bapak Ibu perhatikan, dimanapun Anda dapat merasakan Allah. Anda sedang main futsal, Anda sedang main bola, dimanapun. Jadi Anda tidak dapat membatasi Allah, because God is spirit. Dimanapun Anda dapat menyembah Tuhan. Ada seorang pemain gitar bass yang saya suka sekali, namanya Abraham Laburiel. Dia seorang anak Tuhan yang luar biasa. Suatu saat dia tampil di jazz festival main bass. Dia main, ketika dia merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan, wah, langsung dia menyembah Tuhan, worship Him. Dia main dimanapun. Artinya dimanapun kita dapat merasakan kehadiran Allah. Tidak boleh ada area space, area jeda, area pause dalam hidup kita di mana kita tidak merasakan hadirat Allah. Mengapa? Karena Allah dapat diakses, dapat disembah, dapat kita berelasi dengan Dia 24 hour. Itulah blind spot yang kedua yang dialami oleh Cain tadi. Bapak Ibu perhatikan the ending wells of the Cain's life. Bapak Ibu perhatikan, akhirnya Cain cast away from the presence of the Lord. Cain pergi dari hadirat Allah. The woman that is cast away from the presence of the Lord is a very danger for his life. Bapak Ibu perhatikan, anak-anak perhatikan. Orang-orang perhatikan yang keluar dari hadirat Allah, keluar dari hadirat Allah, presence of the Lord, eksistensi Allah. Bapak Ibu perhatikan, orang-orang itu akan mengalami hal-hal eksiden dalam hidup karena ketiadaan Allah. Yang pertama, they didn't know about God. Bapak Ibu perhatikan di situ. Umatku binasa, my people is perish because they have the knowledge of God. Karena tidak memiliki pengetahuan akan Allah. Pengetahuan akan Allah berbeda dengan teologi yang dimaksud. Tapi adanya kesadaran akan kehadiran Allah dalam hidup ini, Bapak Ibu. Yang dimaksud Hosea ini adalah sebuah relasi dengan Allah. Kesadaran akan eksistensi Allah in my life 24 hour. Karena itu Bapak Ibu, blind spot yang kedua yang dialami Cain. Blind spot yang dialami orang tuanya adalah they cast away from the Garden of Eden. Same with Cain. Bapak Ibu perhatikan, Cain cast away from the presence of the Lord. Ada ayatnya. Cain went out. Bapak Ibu perhatikan. Yang ketiga, saya menggiring kita supaya sampai Abraham cast away juga. Abraham mengalami sebuah titik blind spot di mana Abraham meragukan keberadaan Allah dalam hidup. Ketiga, Abraham takut kepada Raja Ahimelek. Akhirnya Abraham berkata kepada Sarai, nanti kalau kita dipanggil oleh Ahimelek Raja Filistin ini, engkau katakanlah kepada Raja Ahimelek orang Filistin, engkau bukan istriku tetapi adikku, sanak saudara. Akhirnya Abimelek ambil istri karena Abraham takut. Nah, ketakutan itulah membuat kita meragukan keberadaan Allah. Bapak Ibu perhatikan, kita tidak dapat melihat Allah secara fisik because God is spirit. How can we God? Kita dapat melihat Allah melalui the personality of Christ Jesus, alam ciptaan, the redeemed of Jesus Christ, penebusan dari Yesus Kristus. Kita dapat mengenali Allah. Kita dapat mengenali Allah 66 kitab, Perjanjian Baru 39, Perjanjian Lama 39, Perjanjian Baru 27. Kita dapat mengenali isi hati perasaan Allah melalui bacaan-bacaan teks yang tertulis yang diiluminasikan oleh Allah. Bapak Ibu perhatikan. Itulah blind spot. Akhirnya Allah lihat di situ Abraham harus berurusan dengan Allah. Lalu ada sebuah titik di mana Abraham tertidur ketika dia memberikan persembahan. Itu blind spot, Bapak Ibu. Yang kedua kita dapat melihat dalam kisah Lot. Ketika terjadi
Tuhan. Di situ sengketa tentang tanah. Bapak Ibu perhatikan. Di situ Lot memilih bagian. Lot kehilangan kesadaran. Lot kehilangan sebuah titik. Lot kehilangan sebuah momentum. Bagaimana Lot menyadari akan keberadaan Allah. Dia bergaul dengan Abraham. Seharusnya dia mengalami perjumpaan dengan Allah. Lihat di situ Bapak Ibu. Di dalam kehidupan Kristen, blind spot juga sering kita mengalami. Itulah sebabnya Paulus berdoa supaya kita tidak mengalami blind spot, titik buta. Di mana ketika dalam pergaulan kita dengan Allah ada sebuah area kosong di mana bukan Allah tidak mampu hadir. Allah hadir 24 jam karena dia eksis dalam hidup kita. Tapi kita mengabaikan kehadiran, menolak kehadiran Allah. Itu sebuah area di mana? Nah, di sebuah area blind spot yang kosong itulah dapat terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan memang dalam area blind spot itulah banyak hal terjadi Bapak Ibu. Lot memilih bagiannya dia di Sowar. Yang terjadi ending dari kehidupan Lot adalah kemudian istrinya mati menjadi tiang garam. Kemudian dia tidur dengan kedua anak kandungnya. Lalu lahirlah suku Moab dan suku Ammon. Incest pertama yang terjadi ya. Incest pertama yang terjadi dalam sejarah adalah Lot menghamili kedua anak kandung perempuannya, lalu lahirlah Bani Moab dan Bani Ammon. Mengapa pertanyaannya? Because there's no God in his life. Ketika tidak ada hadirat Allah dalam hidup, maka hal-hal yang moral itu terjadi, amoral itu terjadi. Bapak Ibu perhatikan, ketiadaan Allah. Saya lanjut saja. Blind spot yang dialami oleh Daud. Bapak Ibu perhatikan, Daud seharusnya itu ada dalam musim perang. Bapak Ibu perhatikan, di situ dikatakan musim berperang raja-raja, the season of war of the kings. Bapak Ibu perhatikan. Tapi Daud memilih berleha-leha di atas soto. Kemudian dia lihat tetangganya sedang mandi, ya, mandi kembang. Betseba kan, akhirnya dia lihat. Zaman dulu nggak tahu teropong sudah ada apa belum. Dia lihat, wow, Betseba sedang goyang TikTok. Mungkin kan? Akhirnya Daud terlena. Dia ambil, lalu lahirlah hubungan yang tidak benar di hadapan Allah, moralitas, amoral, perzinahan. Akhirnya yang terjadi adalah Betseba hamil anak pertama, anak kedua hidup namanya Shalom. Sebuah titik. Tapi perhatikan, yang berikut blind spot yang terakhir dalam perjanjian lama adalah Samson. Bapak Ibu perhatikan, Samson seorang yang diurapi. Before Samson was born, Bapak Ibu perhatikan, Samson lahir dengan nubuatan, dengan janji dan kemauan dan atas kehendak Allah. Dia berjanji to become a deliverer, untuk menjadi seorang pembebas. Bapak Ibu perhatikan, the ending well dari Samson itu, Bapak Ibu perhatikan, adalah menjadi stand up comedy. Amen. The 5 kings of the city of the Palestine, they invite Samson to the arena, Bapak Ibu. Dan mereka berkata, let Samson biar stand up comedy for us, membuat lelucon bagi kami. Bapak, itu sebuah titik blind spot. Sebuah titik blind spot yang akhirnya membawa manusia itu kepada kebinasaan dan kehancuran. Karena itu sangat berhati-hati sekali Bapak Ibu. Jangan sampai ada waktu di mana Allah tidak hadir dalam kehidupan kita. Bukan Allah tidak hadir, tapi kita tidak mengizinkan dan tidak menyadari keberadaan Allah dalam hidup kita. We must realize the existence of God 24 hour. Harus menyadari keberadaan Allah. Hari ini kita berdoa, besok kita tidak berdoa. Hari ini kita menyembah Tuhan, besok kita tidak menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, mau di lapangan bola, makanya mulai segala sesuatu ya dengan doa. Makanya di sini makan berdoa, mau tidur berdoa, baca apapun berdoa. Kemarin latihan futsal juga berdoa. Menyadari bahwa Allah ada. Kita bergantung kepada Allah. Karena kalau blind spot terjadi dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang tidak kita harapkan dalam hidup ini. Amin. Ini sangat penting. Bapak Ibu perhatikan blind spot dalam perjanjian baru. Efesus pasal 1, Rivaldo. Efesus pasal 1 ayat 16 dan 17 saya baca buat kita sambil lihat di depan. Bapak Ibu Rivaldo buka. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Paulus berdoa kepada jemaatnya supaya mereka tidak mengalami blind spot, sebuah titik buta dalam hidup. Bapak Ibu perhatikan, kejadiannya itu ada, ayat ini terjadi dalam Wahyu pasal 2, bukan di Wahyu pasal 2 lagi. Mereka melayani Tuhan,
Mereka bekerja untuk Tuhan, tapi tidak dengan kasih, Bapak Ibu. Dasar dari relasi Israel, Abraham, Ishak dan Yakub, the founding fathers, the patriarch of Israel, itu Bapak Ibu Abraham, Ishak dan Yakub, dalam relasi mereka dengan Allah itu didasari dengan kasih kepada Allah. Karena itu Allah berkata, ada sebuah pernyataan yang tegas yang menjadi ideologi Israel dan ideologi Jemaat Perjanjian Baru. Dikatakan di situ bahwa, Bapak Ibu perhatikan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu yang pertama dulu. Jadi kalau kamu nggak mengasihi Allah dengan segenap hati, ya berdoain. Segenap hati itu apa? Artinya full. Dalam semua hal apapun yang aku lakukan, kan Bapak Ibu sering nyanyikan, menyenangkanmu, senangkanmu hati ini. Ya, mau senangkan Tuhan dalam segala hal. Dalam segala hal apapun. Hal yang sederhana saja saya lakukan. Menyenangkan orang tua, mertua saya. Mertua saya, Bapak Ibu. Saya berusaha menyenangkan, karena saya punya prinsip sederhana. Dia punya waktu terbatas. Waktu terbatas itu sebentar lagi, mau berapa lama dia dipanggil Tuhan. Karena saya punya prinsip, saya tidak mau menangis di depan jenazah mertua. Buat apa saya menangis di depan jenazah mertua? Mungkin air mata keluar, tapi tidak seheboh. Ada orang sampai nangis banting-banting peluk mama. Aduh mama, terlalu cepat mama. Iya, mama nak pergi tinggal kita, Sony ada pesana. Aduh, mama, gitu kan. Mama, ini terhadap pesan bagi kita ya. Itu. Menangis aduh, saya belum buat apa-apa, percuma. Yang bisa Anda lakukan adalah kalau dia masih hidup, senangkan hatinya dia. Amin. Supaya ketika dia mati, Anda bisa tersenyum di depan peti itu bilang, saya sudah melakukan bagian saya sebagai anak. Katakan amin. Saya sudah lakukan bagian saya sebagai anak. Ya, Gary ini mamanya mati, mama saya juga, dia yang lihat mamanya tarik napas terakhir. Tarik napas terakhir dia yang lihat. Di rumah sakit juga. Itu penting. Iya, karena itu saya berusaha. Bapak, ibu, mama saya sudah meninggal. Sekarang ada mertua, mereka orang tua saya. Saya berusaha yang pertama tidak menyakiti hati mereka. Setiap tahun saya sungkem. Yang kedua, saya berusaha menyenangkan hati mereka dengan hal-hal kecil semampu sebisa sedapat saya. Membuat mereka bahagia. Supaya suatu saat mereka meninggal di depan peti mati, saya nggak banyak nangis-nangis. Nah, saya senyum karena saya sudah lakukan tanggung jawab dan tugas saya sebagai anak. Sebisa mungkin. Saya tidak bisa memberi hal yang berharga, emas, intan, berlian, mobil, dan lain. Tapi sikap saya untuk mereka, hormat saya untuk mereka, kasih saya untuk mereka dengan hal-hal yang kecil saja, tidak besar. Hal-hal yang kecil bisa membuat mereka bahagia, bisa menghibur mereka, itu luar biasa. Begitu pula juga dengan Tuhan, Bapak Ibu perhatikan. Dalam kehidupan kita jangan sampai ada area yang tadi blind spot. Ketika ada area blind spot itu sebuah area di mana kita tidak melibatkan Allah dalam hidup kita. Itu hati-hati, Bapak Ibu. Ketika kita kesadaran saudara harus dibangun. Bagaimana saudara mengalami Allah? Allah itu eksis sekeliling hidup. Dia lihat kita, dia bergaul dengan kita, dia berrelasi dengan kita. Kuasanya rawanas, Bapak Ibu perhatikan. Jadi kalau sampai kita mengalami titik-titik buta tadi seperti Hawa, seperti Kain, seperti Lot, seperti Abraham, seperti Samson, seperti jemaat di Efesus, maka bertobatlah. Kita kehilangan kasih kepada Allah saja, Alkitab berkata bertobatlah karena engkau telah jatuh. Lakukan lagi apa yang kau lakukan. Kehilangan kasih kepada Allah, melayani, cara kita melayani tidak benar, cara kita mengasihi orang tidak benar. Itu harus diperhatikan. Itu saja kita sudah bertobat. Kita disuruh untuk bertobat. Tidak perlu untuk berbuat dosa untuk dikatakan bertobat. Tapi Alkitab berkata bahwa ketika engkau meninggalkan kasihmu kepada Allah dan kepada sesama, sudah bertobat. Amin. Nah, ini yang penting, karena itu jangan sampai dalam area-area kehidupan kita, Bapak Ibu perhatikan, ada blok blind spot ini. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. My people is perished because they have knowledge of God. Tidak memiliki pengetahuan. Pengetahuan itu bukan saja teologi, Anda hafal Alkitab, semua kitab, enggak, tapi bagaimana Anda mengaplikasikan Allah itu. Anda mengenal Allah lewat experience. Amin.
pengalaman. Mengenal Allah lewat pengalaman hidup, bergaul. Akhirnya saya jadi tahu, kita jadi tahu. Saya jadi tahu, sudah 16 tahun saya menikah, masih muda dibanding Erjen ya. Ya, hari ulang tahun pernikahannya kemarin, 16 tahun saya sudah tahu. Dia ini maunya apa? Dia ini gini, tahu otaknya dia, karakternya dia saya tahu. Ah, itu dia. Harus dia tahu juga karakter saya. Bapak Ibu, ini yang penting dalam relasi dengan Allah. Umat itu binasa karena tidak memiliki pengetahuan. Karena itu jangan sampai kita ada di area blind spot. Bapak Ibu perhatikan area blind spot itu danger sekali. Hari ini tanpa Allah, ketiadaan Allah, without God we are nothing. Bapak Ibu, tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Bapak Ibu perhatikan, saya kasih contoh dalam hidup ini. Karena itu kesombongan itu artinya, kesombongan itu pengertian ada dua. Kesombongan, satu, sombong artinya kita menolak Allah, keberadaan Allah, kuasanya, pekerjaan around us. Minga perhatikan sini. Yang kedua, keberadaan Allah, kesombongan itu adalah kita menolak orang-orang di sekitar kita. Oh, saya bisa sendiri tanpa orang-orang di sekitar kita. Itu kesombongan. Lalu praktek kesombongan itu sudah terjadi sepanjang sejarah. Boleh perhatikan. Daud sombong. Ketika malaikat datang, ketika Daud berkata, semua yang saya bikin ini karena saya. Lalu Daud berkata, hitung jumlah tentara Israel. Malaikat datang, malaikat hukum Daud. Akhirnya ribuan orang mati dibunuh oleh malaikat. Lalu akhirnya Daud membangun sebuah tempat di atas gunung yang disebut milik Yebus, Arauna Yebus. Itulah bait Allah sekarang ini. Di gunung itulah Daud. Bait Allah itu sebuah representasi dari sikap itu Daud bertobatan karena sombong. Yang kedua, Raja Nebukadnezar sombong. Dia akhirnya, Bapak Ibu baca dalam kitab Daniel, makan rumput selama 7 tahun. Bapak Ibu percaya bahwa ada manusia makan rumput hidup selama 7 tahun? Bisa. Kenapa bisa? Ya Allah yang setting, Allah yang ngatur. Otak kita ini kan selalu menuntut supaya sesuatu itu logis, logik, harus sesuai dengan masuk akal, cocok dengan pikiran baru terima. Karena itu mujizat itu tidak logis. Hebatnya tulang yang patah atau orang yang lumpuh bisa berjalan, ilmu pengetahuan mungkin bisa berjalan pakai peng pasang di sini kan. Nah, ganti bor bisa pakai solder, misalnya robot dibuat truk sini pakai pen 4 pasang, robotnya bisa jalan, bisa mungkin begini. Tapi yang lumpuh tulang hancur bisa Tuhan sembuhkan, bisa. Masuk akal enggak? Mujizat itu enggak pernah cocok dengan akal kita, out of logic. Aduh, berarti orang sombong. Yang berikut, Herodes ditampar mati karena sombong, berkata suara raja adalah suara Tuhan. Karena kesombongan. Itu contoh Alkitab. Contoh di luar Alkitab, kapal Titanic Anda nonton. Sebelum kapal itu, frame kapal itu sebelum kapal itu berjalan. Sebelum film Titanic dimulai, nonton di awalnya. Banyak orang di pelabuhan, mereka berpesta-pora kumpul untuk mempersiapkan kapal itu keluar dari pelabuhan untuk berlayar di Laut Atlantik. Lalu Bapak Ibu perhatikan, pendiri kapal itu berkata, even God cannot destroy this ship. Karena kapal yang terbesar pada waktu itu di situ, termegah. Bapak Ibu perhatikan, kapal itu akhirnya menjadi bangkai, tenggelam. Untung masih ada beberapa orang yang dibiarkan hidup untuk menyaksikan cerita, dan akhirnya dijadikan film Titanic. Ya kan akhirnya. Ya gitu kan. Na. Iya kan Titanic kan? Bapak Ibu perlihat di situ film Titanic. Yang kedua, John Lennon. Ada sudah tahu nama John Lennon? The Beatles. The Beatles berkata, Tuhan, grup kami lebih most populer, lebih dari Jesus, ya, more than Jesus. Hari ini The Beatles semua sudah mati. Sisa satu aja yang nama Ringo Starr. Baik perhatikan. Ada satu lagi namanya Nero, sombong sekali dia. Dia membantai orang Kristen dan dia menjadikan dirinya Allah. Dia harus disembah sebagai Allah. Baik namanya Kaisar Nero. Bapak Ibu perhatikan, hari ini nama Nero itu bukan dipakai untuk nama manusia, tapi kepada nama. Karena dia mau jadikan diri, semua orang di pemerintahan Roma itu harus sembah dia. Akhirnya namanya hari ini jadi anjing, Nero.
Bible. Lalu Anda cari di YouTube, ada 7 orang yang menghina Tuhan. Satu lagi namanya Presiden Nuncio di Brasil. Dia berkata, even God, sekalipun Allah tidak dapat membatalkan saya jadi dari presiden. Memang benar dia terpilih jadi presiden. Beberapa jam sebelum dilantik, hanya batu kecil tersedak menutup jalan napasnya dan dia mati. Wakilnya naik jadi presiden. Jangan pernah meremehkan Tuhan. Keberadaan blind spot sangat berbahaya bagi kehidupan Kristen. Karena itu kesadaran akan Allah harus dibangun 24 jam penuh dalam hidup ini. Pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari Bapak Ibu kita berdoa.